Setelah kehilangan ingatannya, pria yang selama ini dikenal penakut justru yakin bahwa dirinya adalah seorang pembunuh berantai. Karena keyakinannya itu, ketika atasannya kembali mempermalukannya di tempat kerja, ia memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Ia mengikuti langkah-langkah yang tertulis di buku harian yang ditemukannya untuk menghadapi sang atasan. Mula-mula ia mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Kemudian ia memeriksa setiap bilik untuk memastikan tidak ada orang lain. Setelah merasa aman, ia mengambil penutup wastafel dan berjalan mendekati atasannya. Dengan tatapan dingin dan penuh ancaman, ia menatap pria itu seolah siap menghabisinya. Sorot matanya membuat sang atasan panik hingga terjatuh ke lantai. Namun tepat ketika ia hendak melancarkan serangan, penutup wastafel yang digenggamnya mendadak patah. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan atasannya untuk melarikan diri. Pada saat itulah kesadarannya kembali. Ia mengira penyamarannya telah terbongkar. Akan tetapi, hasil penyelidikan polisi justru di luar dugaan. Dari rekaman kamera pengawas, yang terlihat hanyalah sang atasan terus-menerus merundungnya. Polisi pun menilai bahwa dialah pihak yang menjadi korban. Mereka kemudian bertanya apakah ia ingin melaporkan atasannya. Namun ia memilih memaafkannya. Jawaban itu membuat sang atasan merasa sangat dipermalukan. Orang yang selama ini selalu ia tindas justru memilih memaafkannya. Meski begitu, begitu melihat sorot mata pria itu, ia langsung mengurungkan niat untuk berkata apapun. Beberapa waktu kemudian sang atasan diam-diam menyewa sekelompok pria untuk mengeroyoknya. Saat itu ia sedang mentraktir rekan-rekan kerjanya makan. Tiba-tiba, sekelompok pria masuk ke restoran. Di antara mereka ternyata ada tetangga apartemennya sendiri. Begitu melihat wajahnya, pria itu langsung gemetar. Ia masih teringat bagaimana pria tersebut pernah menjelaskan berbagai cara membunuh seseorang dengan sangat rinci. Walaupun ketakutan, pemimpin kelompok tetap memaksanya menjadi orang pertama yang maju. Karena tidak berani, ia sengaja berpura-pura tersandung, lalu menutupi wajahnya. Melihat itu, anggota lainnya langsung menjadikannya alasan untuk memulai keributan. Tak ingin identitas yang diyakininya terbongkar, ia meminta rekan-rekan kerjanya segera meninggalkan tempat itu. Kini ia berdiri sendirian, sementara sekelompok pria perlahan mengepung dari segala arah. Jantungnya mulai berdegup semakin kencang. Untuk sesaat, rasa takut kembali muncul dalam dirinya. Namun pada detik berikutnya, ia teringat isi catatan yang pernah dibacanya di buku harian. Tentang bagaimana seorang pembunuh tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Tatapannya seketika berubah menjadi dingin. Sikapnya pun berubah total, seolah bukan lagi pria penakut yang mereka lihat sebelumnya. Melihat perubahan itu, pemimpin kelompok langsung diliputi ketakutan. Tak lama kemudian, ayahnya datang bersama beberapa rekannya untuk menolong. Namun saat mereka tiba, pria itu sudah berjalan keluar tanpa mengalami luka sedikit pun. Melihat putranya yang selama ini dikenal lemah berhasil keluar dengan selamat dari kepungan para preman, sang ayah hanya bisa berdiri terpaku penuh kebingungan.